Shalom Bapak Ibu Saudara, salam puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita mau mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik. Haleluya. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
sebab Tuhan itu baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya serahkan mimbar pada Ibu Gembala untuk menghabiskan ibadah pada minggu hari ini. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Angkat hati, pikiran, perasaan kita kepada Bapa, Putra, Roh Kudus yang mulia dalam sorga. Kami bersyukur kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami mau siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Sucikan kami semua, layakan kami ya Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan persembahan-persembahan rohani kami kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau. Tuhan, urapi kami semua dan Roh Kudus-Mu, hamba-hambamu, worship leader, singers, pemain musik, kami semua yang akan berbuat bakti. Biarlah urapan Roh-Mu memenuhi kami. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibebaskan, kami penuh dengan sukacita
menghadap hadirat-Mu yang suci ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran perasaan kami. Hamba patahkan, lumpuhkan kuasanya dan tolak keluar dalam nama Yesus. Sepenuhnya Roh Kudus menguasai kami. Terima kasih Tuhan, hamba buka tabiskan kebaktian pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saudara semua. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap bangkit berdiri dan sukacita menyanyi bersama penyanyi-penyanyi kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang terbaik. Berikan salam kanan kiri, katakan sebab Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tetap mengucap syukur, kita pujikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat hati kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Mari naikkan bersama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya, sekali lagi katakan.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Sekali lagi serukan bersama saya Bapak Ibu Saudara, katakan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Kita mengecap dan kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, mari pujikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Saudara mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita tetap memuji Tuhan. Amin. Ada masalah, ada pergumulan. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada, semuanya
Beres kabeh. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yuk sama-sama pujikan pujian ini. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang kakone gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang kakone gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, oh amin. Ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, oh amin. Ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ono Gusti Yesus, beres kabeh. Haleluya. Haleluya. Pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu dengan iman ya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang kakone gonta ganti. Ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang kakone gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Sing penting apa? Sing penting ono Gusti Yesus, oh ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, oh ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Oh, sekali lagi Bapak Ibu. Sing penting ono Gusti Yesus, oh amin. Ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, oh ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Gusti Yesus, beres kabeh, beres kabeh. Sekali lagi, beres kabeh. Satu kali lagi dengan iman, beres kabeh. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua permasalahan kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebentar lagi kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau sembah Dia sekali lagi dan kita percaya bahwa ada Tuhan, maka segalanya tidak perlu dikhawatirkan karena Dia ada. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia. Dia sembah dan puji Dia, Sang Raja sembah dan puji Dia, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Amin Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan dengan iman. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku. Saya serahkan mimbar kepada pemberita firman Tuhan. Bagi kaki kami yang menerangi langkah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Berbicaralah kembali Tuhan, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini merupakan isi hati Tuhan. Biarlah urapan-Mu ada di dalam setiap kami, memberkati kami dengan hikmat supaya kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Juga setiap pujian, nyanyian yang kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang berbau harum dan senangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau duduk diam, kami dengan senang menerima berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sangat bersuka cita ya hari ini. Wah, saya lihat muka-muka yang cerah ceria. Salam ya kanan dan kiri, katakan haleluya. Oke. Haleluya. Dilihat dulu kanan kirinya, mungkin tadi belum salaman. Bisa salaman terlebih dahulu. Oh, sudah 2 kali, ya udah 3 kali, enggak apa-apa ya. Oke, anak-anak sekolah minggu juga remaja pemuda. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Juga buat saudara-saudara seiman yang mendengarkan firman, yang mengikuti ibadah secara online, saya ucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya bisa membawakan firman Tuhan pada saat pagi hari ini ya. Kita ada semua di sini bersama-sama dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Berbagai generasi kita boleh ada bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Saya boleh minta untuk anak-anak sekolah minggu mungkin boleh duduk bersama orang tuanya ya, supaya nanti bisa sambil dijelaskan sama omanya juga boleh ya, supaya bersama dengan keluarga. Nah, kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Puji nama Tuhan. Dan juga selamat hari Natal untuk kesekian kalinya ya. Karena di momen Natal jadi setiap kali kita ketemu seneng ya. Momen Natal itu menyenangkan gitu ya. Bersuka cita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar untuk dunia ini. Semoga kita tidak hanya tenggelam dalam hiruk pikuk kemeriahan Natal, tapi kita mengingat selalu makna Natal yang sebenarnya. Nah, masih di momen Natal,
Ya, belajar menghormati firman Tuhan ya. Belajar menghormati Tuhan di dalam peribadatan. Baik, ini adalah momen Natal, jadi bagian yang ingin kita pelajari bersama-sama, kita dengar hari ini ada di dalam Injil Lukas. Mari kita buka sama-sama ya. Lukas pasal yang pertama. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, ini adalah kisah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita baca bersama-sama satu perikop ini dari ayat 26 sampai 38 dari Lukas pasal ke-1. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, amin ya. Bapak, Ibu, Saudara boleh duduk kembali. Hari ini kita mau melihat bagian dari firman Tuhan. Kita mau belajar dari seorang perempuan muda ini yang bernama Maria. Kita tahu semua bahwa Maria adalah ibu dari Yesus ya. Anak-anak sekolah minggu ya, jangan salah ya. Ini pertanyaan cerdas cermat yang muda, oke. Jadi ibu Yesus bernama Maria. Maria masuk di dalam rencana besar Allah. Ya, sekali lagi, Maria ditetapkan oleh Allah untuk terlibat di dalam rencana besar Allah untuk keselamatan umat manusia. Bapa di surga bisa memakai siapapun di dalam rencananya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, biasanya orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam rencananya itu dipersiapkan Allah terlebih dahulu. Contohnya adalah Musa ya. Kita tahu semua bahwa Musa itu adalah tokoh besar baik di agama Kristen maupun di agama yang lain ya, yang percaya tentang Musa itu.
dikatakan bahwa Musa harus hidup 40 tahun terlebih dahulu sebelum dia diutus Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi Musa kan sempat di Mesir, lalu dia ketahuan ya karena dia memukul dan menghilangkan nyawa dari orang Mesir, lalu dia kabur, betul ya. Dan di dalam masa kaburnya itu ternyata dia bertemu dengan Tuhan. Di situ Musa harus melewati masa 40 tahun dulu persiapan. Baru setelah itu dia pergi kembali ke tanah Mesir, dipakai Tuhan ya sebagai Allah Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari bangsa Mesir. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak disuruh Tuhan untuk membuat bahtera itu di usianya yang muda. Ya, Nabi Nuh diminta Tuhan untuk membuat bahtera di usianya memang sudah lanjut, sudah punya anak dan mantu. Ya, dikatakan ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera itu juga binatang-binatang yang dikirimkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Raja Daud, ketika Tuhan meminta Nabi Samuel untuk mencari siapa yang akan menggantikan Raja Saul. Waktu itu Daud masih muda, dikatakan masih imut-imut, masih kemerah-merahan. Apakah setelah diurapi langsung menjadi raja? Tidak, ada proses-proses Tuhan. Nah, begitu juga dengan Maria, ya. Jadi Allah di dalam rencananya itu tidak memilih orang-orang secara random, secara sembarangan, tidak. Ada kualifikasi, ada syarat yang harus dipenuhi orang-orang ini untuk mereka bisa masuk dan terlibat di dalam rencana besar Allah. Nah, dan hari ini kita mau belajar dari Maria Ibu Yesus. Ayat ke-28 dari Lukas 1, kita boleh lihat, kita baca kembali. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yang dikaruniai oleh Allah, berarti di situ ada perkenanan Allah. Kehidupan Maria itu dikenan oleh Allah. Nah, ada satu tradisi, ini memang tidak dicatat di Alkitab ya. Ada satu tradisi, jadi sumber lain memang dari tradisi Katolik ya Bapak Ibu sekalian. Itu mengisahkan bahwa Maria ini memang seorang hamba Tuhan. Jadi waktu dikatakan ayat yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Itu menurut tafsiran dari tradisi ini, itu literally memang sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan full timer yang memberikan hidupnya untuk tinggal di dalam bait Allah. Nah, seperti ibu gembala, full timer ya. Memang hidupnya untuk melayani Tuhan. Hidupnya diasingkan dari kehidupan di dunia luar. Jadi mengikuti tata cara bait Allah, dia punya mentor, dia punya gembala di situ yang mengajar tentang firman Allah. Dia pun harus mengerjakan dari urusan dapur, masak, ya bersih-bersih juga, ngepel, nyapu itu diceritakan bahwa dilakukan juga oleh Maria. Ya kalau di sini seperti Pak Jadi ya. Nah Pak Jadi ya bersih-bersih, ngelap-ngelap kursi gereja, dilapi ini, perkakas-perkakas. Kalau zaman dulu ya bait Allah ada gelas-gelas, piala-piala anggur di dalam bait Allah itu digosoki satu-satu. Nah itu salah satu kerjaan Maria. Jadi di usia tertentu papa mamanya Maria sudah membawa dia ke dalam bait Allah untuk tinggal di sana melayani sebagai full timer. Nah kira-kira seperti itu yang dikisahkan oleh tradisi Katolik. Di Alkitab tidak dicatat. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini, Maria adalah orang yang tunduk. Hidupnya takut akan Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika malaikat datang, Maria bisa bilang, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, kita kembali ke sini ya. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut
perkataanmu itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di konteks sekarang, kita membacanya mungkin biasa aja, ya, biasa. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat kondisi Maria di saat itu bukan suatu kondisi yang ringan atau berat. Tapi itu merupakan kondisi yang sangat berat, sangat-sangat berat. Panggilan Allah, rencana Allah memakai manusia, Maria untuk rencana besarnya, itu membutuhkan sebuah kebesaran hati seorang Maria di waktu itu yang masih sangat muda. Nah, ini adalah tradisi Yahudi. Kalau orang Indonesia boleh legal atau sah diizinkan untuk menikah itu usia berapa? Betul, 21 tahun. Ya, kalau Ko Andrew kemarin di ibadah Natal Pemuda Remaja mengatakan kalau di bawah 21 tahun harus memberikan surat pernyataan khusus. Ya, karena kalau secara hukum negara kita Indonesia boleh menikah itu mulai 21 tahun. Di situ ada unsur kedewasaan, ada unsur karakter yang sudah bertumbuh, berkembang, bertanggung jawab, bersedia untuk hidup di dalam pernikahan. Sebagai yang cowok-cowok ya, kaum pria, mengambil dalam tanda kutip mengambil anaknya orang loh, iso enggak memelihara. Wah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kenapa usianya 21 tahun. Tetapi di dalam tradisi Yahudi yang terjadi waktu itu di zaman Maria, usia menikahnya itu 12 sampai 17 tahun. Sesaat setelah anak-anak perempuan ini mengalami pubertas. Nah, siapa di sini usia 12 tahun? 13 tahun jadi ya. Lah sak jadi menikahnya ya. Gimana jadi perasaanmu kalau tiba-tiba didatangi malaikat? Jadi kau akan punya anak gitu, gimana kira-kira perasaannya? Ya. Hah, hello. Yakin Tuhan kayak gitu ya. Pasti bertanya-tanya ini apa sih seperti itu. Yakin tak Tuhan? Ini 12 sampai 17 tahun tapi itu sudah common, sudah umum di waktu itu. Kalau saya baca di sumbernya itu biasanya anak-anak mulai pubertas, anak-anak perempuan ya 12 tahun. Lalu setahun berikutnya itu mereka dinikahkan oleh orang tua. Jadi ini bukan remaja umur 21 tahun ya. Tetapi memang di usia-usia yang sangat muda. Tetapi harus masuk di dalam rencana besarnya Tuhan. Selanjutnya tradisi Yahudi, legalitas tunangan. Jadi tunangan ini merupakan bagian dari pernikahan. Di dalam tradisi mereka itu juga diberkatinya seperti pernikahan, tidak boleh cerai. Ya, jadi di dalam pertunangan pun kalau sudah disahkan dalam pertunangan itu harus dipertahankan sampai menikah. Karena kalau cerai itu yang pihak laki-laki harus membayar denda. Nah, kira-kira seperti itu. Mereka ada peraturan ya, adat istiadat. Makanya kalau kita baca Bapak Ibu sekalian di dalam Matius, kita buka ya, Matius 1 ayat yang ke-19. Matius 1 ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, hal ini sering mengalami kebingungan ya, loh katanya tunangan tapi kok cerai. Itulah tradisi Yahudi, berpisah ya. Cerai itu berpisah. Jadi pengesahannya itu sama. Ada pendeta yang memberkati dan ditanya sekali lagi, kalian yakin mau bertunangan? Kalian yakin bisa mempertahankannya sampai menikah? Kalian yakin tidak akan bercerai? Nah, jadi legalitasnya itu sama dengan pernikahan. Keabsahannya itu sama dengan pernikahan, hanya saja belum boleh tinggal bersama dan tidur bersama. Tetapi secara hukum
adat istiadat dan juga secara materi, ikatan itu sudah sah, tidak boleh bercerai. Kalau bercerai, maka sanksinya yang pihak laki-laki harus membayar sekian gitu, ada nilainya, nilai materinya harus dibayarkan kepada pihak perempuan. Nah, itu adalah tradisi Yahudi di zamannya Maria. Nah, lalu apa yang akan dirasakan dan dihadapi oleh Maria waktu itu? Yang pertama, Maria pasti akan merasa malu. Dia akan dihina, dia akan dicela oleh orang-orang Nazaret pada waktu itu. Belum sah menikah kok sudah hamil. Belum boleh tinggal bersama, belum ada pesta pernikahan kok sudah hamil sih. Gak genar iki. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya di Instagram itu banyak, di Facebook ya komen-komen untuk menilai seseorang. Ya, pada zaman itu pasti ini yang dirasakan oleh Maria. Dia belum bersuami secara pernikahan ya. Secara pertunangan sudah, tapi kan enggak boleh itu tadi. Enggak boleh tidur bareng, enggak boleh tinggal bareng. Seorang remaja 13 tahun ya mungkin akan menghadapi ini kalau dia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Galau, pasti galau. Gimana aku nanti akan merasa malu. Aku dihina oleh tetangga-tetangga sana sini. Belum sah, menikah kok sudah hamil, itu ya apa. Enggak usah ngomong tentang tetangga-tetangga. Gimana caranya Maria ini ngomong ke papa mamanya? Ya, gimana coba? Mari kita membawa diri kita sejenak ya, masuk ke dalam pikiran dan hatinya Maria. Supaya kita itu tahu bahwa kalimat sesungguhnya aku ini hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu bukan suatu kalimat yang biasa. Tetapi merupakan sebuah penyerahan total dari diri Maria kepada Tuhan. Kalau kita sendiri diperhadapkan, nanti kalau aku mengambil keputusan ini aku akan malu, aku akan dihina. Berani enggak kita tetap mengambil keputusan itu? Belum tentu, ya kan? Kita tahu kalau konsekuensinya berat, gimana biasanya? Enggak mau, ya kan? Secara logika kita tidak akan mengambil resiko yang berat di dalam kehidupan kita. Secara logika kita tidak mau menghadapi konsekuensi yang berat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari Maria. Karena Allah sendiri yang memimpin, dia mau go on bersama dengan Tuhan. Ngomong sama mama papa, Ma, aku hamil. Misalnya kayak gitu, gimana kira-kira? Pasti deg-degan ya ngomong ke mamanya. Saya sendiri waktu remaja itu malu ya. Kalau mau cerita ke orang tua, kalau naksir cowok ini, cowok itu, sebenarnya malu kayak gitu ya. Cerita waktu deket sama aku Andrew aja, ya memang lebih bisa ngomongnya ke papa, ceritanya ke papa ya. Mungkin karena dari anak cewek ya, jadi ngobrolnya itu sama papa kayak gitu. Nah itu aja ngomong yang biasa, bukan tentang suatu dalam tanda kutip aib atau dosa, itu nderdekis setengah mati gitu kan ya. Saya masih ingat ceritanya ko Andrew waktu kecil, katanya ada ulangannya itu enggak tahu dapat 30 atau 40, terus diuwel-uwel, dimasukkan ke antara baju-baju di lemarinya. Berharap supaya mami ini tidak tahu gitu ya. Terus suatu kali mami ada bersih-bersih lemari, akhirnya nemu, betul ya. Ternyata benar ketahuan. Ya kan, jadi kita anak-anak ini ada perasaan takut. Duh kalau ulangannya jelek ya kan. Kalau di sekolah dapat SP surat peringatan gara-gara jegal koncone misalnya gitu. Ditegur sama gurunya takut. Dilempar itu penghapus sama gurunya, takut cerita sama orang tua. Kita anak-anak ini takut kalau cerita tentang kesalahan-kesalahan ya. Berbeda kalau kita ceritanya tentang keberhasilan. Ma aku juara lomba gambar. Ma hari ini aku duduk sama bestiku, dipindah sama bu guru, sama missnya duduk sama bestiku. Senang, pasti ceritanya dengan semangat. Coba kalau salah.
atau dimarahin guru, cerita enggak sama orang tuanya? Pasti ada perasaan takut. Begitu juga dengan Maria, kita bisa membayangkannya. Mau cerita gimana sama orang tua? Yang dihina, yang dicela itu pasti siapa? Orang tua. Betul sekali. Kalau ada salah sama anak, pasti yang dicela duluan siapa? Orang tua. Oh, gak iso didik. Orang tua ya apa iki papa mamane anake kok senengane meso-meso, misalnya kayak gitu. Berkata kotor ya, berkata kasar. Yang kena duluan pasti orang tua. Lah iya arek jadi kok ngene wong ancane orang tuane kok ngono, gitu kan. Ada peribahasa juga apa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi ini kompleks, masalahnya bukan cuma personalnya Maria, tapi orang-orang terdekatnya itu juga pasti kena. Nah kira-kira ini yang pertama, yang dirasakan dan dihadapi oleh Maria. Selanjutnya dia akan putus dengan Yusuf. Tapi putusnya karena salahnya Yusuf atau salahnya Maria? Maria, karena Maria yang tiba-tiba hamil, Yusufnya gak lapo-lapo. Tetapi Yusufnya yang harus bayar ke Maria. Wow, adil apa enggak? Ya enggak. Pasti akan, kok enak? Oh misalnya ya, zaman sekarang. Orang tuanya Yusuf, kok enak? Wong anakmu si Maria yang tiba-tiba hamil di luar nikah. Kok minta kita yang suruh ganti rugi? Gak. Cek enake koyo ngono iku. Gak aturan lah, akan terjadi pertikaian. Jadi putus bukan sembarang putus Bapak Ibu. Tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti. Ada kerugian materi dan juga secara moral. Siapa anak remaja yang bisa menanggung ini semua? Ya, siapa? Kondisi Maria yang selanjutnya, dia akan mati dirajam oleh batu. Kita lihat di Ulangan pasal yang ke-22. Ulangan 22 ayat 23 dan 24 ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri samanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kalau Maria say yes kepada perkataan malaikat Gabriel, salah satu konsekuensinya dia akan mati dirajam batu. Karena Maria akan dianggap tidur dengan laki-laki lain yang bukan Yusuf tunangannya. Lalu dia hamil. Maka dalam hukum Yahudi dia harus mati dirajam batu. Kira-kira Maria tahu enggak ini? Tahu. Kita tahu ya bahwa orang Yahudi itu sangat saklek dengan hukum-hukum mereka. Dari kecil mereka sudah dididik dengan sangat ketat tentang hukum-hukum itu. Jadi konsekuensinya enggak cuman menderita ya secara jiwa, dihina, dicela, atau dia putus dengan tunangannya, tapi dia pun harus mati dirajam batu. Ada enggak di tempat ini? Kalau disuruh ngambil keputusan, nanti resikonya adalah mati. Mau enggak kira-kira penawarannya diambil di depan? Lowongan pekerjaan misalnya ya, ada lowongan pekerjaan, syarat dan ketentuannya tertulis terakhir siap mati. Apapun yang terjadi. Kira-kira ada enggak yang mau daftar? Enggak ada. Apalagi ini sudah tahu siap mati dirajam batu. Enggak ada yang mau ngelamar lowongan kerjanya.
ya kan? Meskipun gajinya berapa? 100 juta ya. Kemarin Michael sharing, pingin tiba-tiba ada di rekeningnya 100 juta, ceting gitu ya. Tetapi misal kalau ia tahu kalau bulan depan itu harus mati, kira-kira yang di rekeningnya itu akan berguna atau tidak untuk dirinya sendiri? Ya, tidak akan ada yang mau mengambil konsekuensi untuk mati dirajam batu. Oke. Nah, ini yang akan lain lagi dirasakan oleh Maria, dihadapi oleh Maria. Beban mental dong. Selama hamil kan gak mungkin nyembunyiin kehamilan sampai 9 bulan. Ya kan? Belum lagi nanti waktu Yesus lahir, Yesus hidup dan melayani sampai dia mati di kayu salib. Apakah Yesus diterima di Nazaret? Tidak. Waktu Yesus sudah dewasa, dia melayani. Tuhan Yesus bilang apa? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak diterima di tempat di mana dia dibesarkan. Beban mentalnya Maria itu sampai Yesus dewasa loh Bapak Ibu. Enggak cuman ketika malaikat Gabriel ini datang, beban mental seorang Maria akan ada sampai dewasa. Bahkan waktu orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang Nazaret sendiri tidak mengakui bahwa Yesus itu putra Allah, Yesus sendiri yang diberikan oleh Bapa ke dalam dunia. Padahal Yesus sudah menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, Yesus mengadakan mujizat. Justru orang-orang Nazaret itu yang tidak percaya. Ya. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak percaya. Jadi kira-kira itu beban mentalnya siapa? Ya ibu tahu pasti. Ya kan? Papa juga, orang tua. Ketika anaknya ditolak, ketika anaknya dihina, itu kan juga beban mentalnya orang tua. Betul ya? Ya, Bapak Ibu di sini sekalian ya, yang sudah punya anak cucu. Kalau anak-anak kita diejek, kita pasti sedih. Kita pasti enggak terima. Itulah yang akan dihadapi, dirasakan oleh Maria. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mudah ketika Maria itu pada akhirnya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sekali lagi itu bukan statement yang mudah, tapi kita mau belajar hari ini dari Maria. Maria bisa berkata seperti itu bukan karena kemampuan dia, bukan karena kekuatan dia. Kalau mengukur dari kekuatan manusia, enggak akan kuat. Pasti nolak. Ya. Pemberitaan dari malaikat Gabriel itu pasti akan ditolak kalau kita mengukur secara kekuatan manusia. Kamu akan hamil jadi dari Roh Kudus. Pasti syok ya, stres berbulan-bulan nanti jadi ya. Karena itu kalau bukan kekuatan dari Allah, kalau bukan dari inisiatif Allah sendiri, rencana Allah sendiri atas dunia melalui Maria, Maria akan menolak. Tetapi karena manusia ini, Maria ini sudah sefrekuensi dengan Allah. Dia mengenal Allah. Dia hidup dalam kerendahan hati dan penyerahan total. Oleh karena itu dia dipilih oleh Allah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Allah tidak akan memilih orang-orang yang sembarangan. Allah punya syarat khusus. Allah punya kualifikasi tertentu untuk mengerjakan rencananya. Dan dia memilih Maria yang sudah sesuai dengan syaratnya Tuhan. Hari ini kalau kita mau masuk di dalam rencana-rencana besar Allah, menikmati rencana Allah dalam kehidupan kita, mari kita belajar seperti Maria.
Dia punya hati yang terhubung dengan Tuhan, yang sefrekuensi, yang gak fales. Tuhan bilang A, Maria A. Tuhan bilang do, Maria do, bukan Maria sol gitu ya. Itu sefrekuensi. Tidak boleh fales, harus sama dengan Tuhan. Kalau Maria sombong, susah untuk melihat rencana Allah. Kalau Maria tidak berserah, susah untuk terlibat di dalam rencana Allah. Kalau saat ini kita merasa, kok aku begini, kok aku begitu, coba lihat diri kita. Jangan-jangan kita yang suka gerutu, ya, kita yang suka ngeluh, kita yang suka ngomel, akhirnya kita nggak bisa melihat rencana besar Allah dalam hidup kita. Karena firman Tuhan sudah jelas, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku melebihi rancanganmu dan jalanku melebihi jalanmu. Itu sudah jelas. Tetapi kenapa kita tidak bisa melihat rencana besar Allah? Karena kita tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Kita tidak sejalan dengan Tuhan. Kita jalan dengan hikmat kita sendiri. Kita tidak punya kerendahan hati. Kita mungkin masih merasa sombong. Bisa sendiri. Dan kita tidak berserah secara total. Seperti Maria yang berserah kepada Bapa. Kita buka sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 17 dan 18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, kita sering ya diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang membuat daging dan roh kita di dalam Tuhan itu gontok-gontokan. Boleh enggak ya aku melakukan ini? Tapi kalau firman Tuhan bilang enggak boleh. Tapi kepingin pol, pingin coba-coba ini, coba-coba itu. Katanya ini loh enak. Kamu nonton ini seru. Tapi di hati bilang firman Tuhan gak boleh. Nah akhirnya terjadi gontok-gontokan itu tadi. Tetapi kalau kita belajar dari Maria, bertengkar ya. Jadi keinginannya itu gontok-gontokan itu kayak aku aja, aku. Nah kira-kira seperti itu ya anak-anak. Karena keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Oke. Jadi hari ini mari kita terus sejalan dengan Allah. Kita kalahkan keinginan daging. Mungkin secara daging Maria itu juga mikir enggak mau. Tapi karena dia mau sejalan dengan Allah, dia mengikuti keinginan roh. Mari saat ini kita menang ya atas keinginan-keinginan daging. Karena kalau kita enggak menang, kita enggak akan seperti Maria yang terlibat dalam rencana besar Allah. Kita hanya akan menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang berjalan di tempat. Kita tidak mengalami pertumbuhan baik secara iman maupun secara kehidupan kita sehari-hari. Kita terhalang untuk melihat rencana besar Allah. Jadi jangan sampai rencana besar Allah itu digagalkan oleh diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sekali lagi, Allah sudah punya rencana di dalam kehidupan kita dan rencananya itu besar, rencananya itu sempurna, jauh di atas rencana kita. Tetapi yang seringkali menjadi penghalang rencana Allah adalah diri kita sendiri. Apakah rencana Tuhan bisa gagal? Tidak. Kalau kita nggak bisa dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memakai orang lain. Orang lain yang akan melihat rencana Allah yang besar terjadi dalam kehidupannya. Dan kita hanya akan melongo saja. Ya, mau melongo saja,
Tentu tidak. Mari kita bersama-sama terlibat di dalam rencana besar Tuhan. Memiliki hati seperti Maria, yang punya kerendahan hati, yang punya penyerahan total kepada Tuhan, yang sefrekuensi dengan Tuhan, bukan dengan keinginan daging. Yesus lahir melalui Maria, seorang yang rendah hati, yang taat, yang tidak banyak negosiasi atau komplain ya. Mungkin di hari-hari ini kita ada banyak mengeluh ya kepada Tuhan atau kepada pasangan kita, kepada orang tua kita sering komplain, mungkin juga kepada gembala, kepada hamba-hamba Tuhan. Mari saat ini kita rendah hati, kita mau simpan itu semua. Kita sampaikan kepada Allah saja. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita tidak perlu iri hati dengan milih orang lain, dengan berkat orang lain enggak perlu iri hati Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan sudah menyediakan berkatnya itu masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Masih ingat tentang para pekerja, ada yang datang jam berapa? Jam 9 pagi ya. Ada yang datang jam 12, ada yang datang baru sore jam 3. Tapi upahnya sama. Gak usah komplain, aku kerja ikut Tuhan melayani 20 tahun. Kok berkatnya dia lebih gede? Tidak usah. Itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Kerjakan saja bagian kita seperti Maria. Yesus lahir melalui Ibu Maria yang luar biasa. Kalau kita ngikuti tadi ya, dari awal cerita, saya waktu menyiapkan khotbah ini, saya merasa bahwa Maria ini luar biasa. Mungkin selama ini cuma tahu, oh ya Ibu Maria, ya yang dari perawan. Tapi melihat perjuangannya masih remaja, yang harus bergumul dengan beban-beban moral, yang bergumul dengan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dia terima, itu tidak mudah. Tetapi dia mau tunduk kepada kehendak Allah. Dan Maria itu dimuliakan. Betul? Maria itu dimuliakan. Menjadi sosok sepanjang sejarah bahkan sampai hari ini ya. Yang dikenal. Yang namanya pun besar. Kita tidak menyembah Maria. Tetapi kita belajar dari sikap hidupnya yang berserah total kepada Tuhan. Ini ya, Yesus lahir melalui Maria, seorang perempuan muda yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang rendah hati, yang taat, tidak banyak negosiasi, dia tidak banyak komplain kepada Tuhan dan mau mengikuti prosesnya Tuhan. Kalau saat ini proses hidup kita berat, jalan saja bersama Tuhan. Ingat Maria, ya, jalan saja bersama Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki kita melakukan sesuatu, Tuhan yang akan menyertai sampai pada akhirnya, sampai selesai. Tuhan akan menyertai. Jangan pernah goyah iman kita kepada Kristus. Jangan pernah kita menyerah kepada keadaan. Rencana Allah bisa kita lihat ketika kita mau belajar seperti Maria. Jalan saja dalam kerendahan hati dan tuntunan Allah. Maka Allah akan mengizinkan kita melihat rencananya. Bahkan mengizinkan kita terlibat dalam rencana-rencana besarnya. Katakan kanan kiri, ada rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Ada rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Ada rencana Allah yang besar dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Mungkin saat ini rencana Allah dalam hidupmu adalah naik pangkat di kerjaan. Ya. Rencana Allah dalam hidupmu adalah punya anak. Mungkin bagi pasangan-pasangan yang sudah lama menantikan anak. Rencana besar Allah dalam hidupmu berhasil dalam studi, dapat nilai-nilai yang sempurna, dapat nilai-nilai yang bagus. Rencana besar Allah dalam hidupmu adalah beasiswa full di universitas, di kampus, di jurusan yang kau inginkan.
Rencana Allah besar, rencana besar Allah dalam hidupmu adalah kerukunan di dalam keluarga yang mungkin sudah sering bertengkar, tidak ada kasih. Di momen Natal ini, rencana besar Allah akan terjadi ketika kita mau seperti Maria. Ya, kita mau taat, kita mau rendah hati, berserah total, sefrekuensi dengan Tuhan. Maka kita akan melihat rencana besar, terlebih kita akan terlibat di dalam rencana besar Tuhan. Bagian yang terakhir, selamat merayakan Natal semuanya sekali lagi ya. Biarlah rencana Allah itu boleh nyata dalam hidup kita dan kita terus menjadi saksinya sampai akhir kehidupan kita. Amin. Kita naikkan pujian sembah dan puji Dia Sang Raja. Kalau kita menyatakan Dia Sang Raja, berarti kita mengizinkan Yesus itu memerintah penuh di dalam kehidupan kita. Kita tidak asal menyanyi, tapi dengan sungguh-sungguh kita bilang, sembah dan puji Dia Sang Raja. Allah yang memerintah, Allah yang berencana dalam hidup kita, dan Allah pasti menggenapinya. Haleluya. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya, Yesus, haleluya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kasih yang terbesar yang pernah ada di sepanjang sejarah kehidupan manusia ialah tentang kelahiran Yesus. Biar kita tetap memaknai kelahiran Yesus ini sebagaimana mestinya. Biar kita tidak terjebak di hiruk pikuk perayaan yang meriah saja. Tapi biarlah Yesus lahir di hati kita masing-masing. Dan biarlah kita menyambutnya sebagai Raja yang memerintah hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk dan hidup berserah seperti Maria. Dan biarlah rencana Allah pun terjadi dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biar kami memegang janji-Mu dengan kami hidup setia sampai akhir. Kami tidak meninggalkan Tuhan. Karena ada janji hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bagi kami yang percaya lewat mulut dan hati kami. Bekerjalah terus ya Roh Kudus, kami mau melangkah terus maju. Bahkan untuk menghadapi tahun yang baru, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Allah yang punya segala sesuatu di muka bumi ini. Allah yang rancangannya jauh di atas rancangan-rancangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus yang terus berbicara dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, yang kuat menghadapi badai kehidupan, yang terus berseru kepada Tuhan siang dan malam, yang mengandalkan Engkau, ya Raja yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, sukacita, Roh penolong, Roh yang mengurapi kita semua. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dengan cemerlang seperti Maria, hiduplah dengan penyerahan total, dengan kerendahan hati, sejalan, sepikiran, sefrekuensi dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, supaya kita semua bisa jadi berkat, jadi garam terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan akhiri kebaktian kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.